Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan ya, nama saya Yolanda Mirta. Bisa dipanggil Yolanda. Saya di sini sebagai HRD yang akan mewawancarai saudari. Untuk saat ini, silakan saudari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya Desi Cahyani. Saya mahasiswi Mercu Buana. Saya jurusan psikologi. Asal saya dari Lampung. Oh baik, dari Lampung ya, Iya. cukup jauh dari sana. Saya pernah makan nyeruit di sana. Ya? Enak banget. Emang enak. Emang enak. Jadi pengen deh makan nyeruit. Ayo ke sana kalau Oke, mau. kapan-kapan ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi mau dipanggil Kak atau Mbak nih? Panggil senyaman ibu aja. Oke, kalau gitu aku panggil Mbak aja ya. Iya. Oke, Mbak Desi ya tadi namanya. Mbak Desi akan melaksanakan sesi wawancara pada hari ini. Silahkan menjawab pertanyaan semampu Mbak Desi ya. Usahakan setiap pertanyaan dijawab sebaik mungkin. Kita langsung ke pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Mbak Desi pernah bekerja di dalam suatu kelompok? Pada saat itu hal apa yang ingin Mbak Desi capai? Coba jelaskan. Suatu kelompok ya. Iya. Kalau saya pernah mengikuti suatu kelompok di kampus. Sebelum saya menjawab apakah ini kelompok komunitas atau suatu organisasi atau bagaimana pertanyaannya? Boleh suatu organisasi misal Oke, atau baik. komunitas silahkan. Saya pernah mengikuti suatu kelompok organisasi. Saya mengikuti banyak organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Psikologi, Prodi Psikologi, itu HMPS, dan saya mengikuti Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi, yaitu ILMPI, di wilayah 4, yaitu wilayah Jogja. Saya ketika mengikuti suatu organisasi tersebut, saya ingin mencapai sesuatu yang belum saya capai, misalnya kayak pengalaman atau saya belajar suatu kerjasama tim dan lain sebagainya di suatu organisasi tersebut. Dan saya ingin mengembangkan soft skill saya atau yang ada di diri saya seperti public speaking dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi Mbak Desi ingin mengembangkan kemampuan Mbak Desi dengan cara mengikuti organisasi yang ada di kampus ya. Kemudian apa tugas Mbak Desi saat itu? Kemudian bisa dijelaskan secara detail? Oke, karena saya mengikuti suatu organisasi dua, yaitu organisasi eksternal sama internal. Mungkin saya bisa menjelaskan suatu organisasi di kampus, yaitu organisasi internal, yaitu HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi. Saya tugasnya karena saya masuk divisi SKK, yang dimana saya tuh bekerja di bagian strategi kajian keilmuan, yaitu tugas saya tuh memberi kajian berupa ilmu. Waktu itu saya membuat program kelompok belajar dan Ruby, ruang bicara gitu. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan tugas yang diberikan kepada Mbak Desi? Berapa lama waktu yang Mbak Desi butuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut? Bisa diceritakan? Oke. Karena dalam suatu program tersebut dua program, yang salah satunya programnya itu masuk ke saya sebagai ketua pelaksana, yaitu tentang psikoron. Psikoron itu kelompok belajar. Untuk waktunya itu karena deadline-nya anggota kami yaitu selama 4 atau 3 bulan, jadi tergantung timeline. Walaupun gitu, saya juga harus membuat timeline gitu. Oke, baik. Jadi untuk memaksimalkan waktu yang ada ya, jadi Mbak Desi tetap menggunakan timeline meskipun deadline-nya cukup panjang selama 2 bulan atau sebulan gitu ya.
Kemudian bagaimana dengan hasil dari tugas yang sudah Mbak Desi kerjakan tersebut? Hasil kerja ketika saya menjadi ketua pelaksana itu cukup baik dan cukup signifikannya sangat lumayan, sangat bekerja gitu. Banyak sekali anggota yang mampu untuk bekerja gitu. Oke, berarti di situ Mbak Desi cukup mampu mempengaruhi teman-teman supaya bisa bekerja sama dengan baik seperti itu ya? Ya, betul sekali. Kemudian apakah Mbak Desi pernah ditunjuk sebagai ketua atau kepala dalam sebuah proyek atau program kerja saat itu? Coba ceritakan. Ya, sebelumnya saya tadi sudah menceritakan bagaimana saya pernah menjadi ketua pelaksana. Saya pernah menjadi ketua pelaksana divisi HMPS, yaitu divisi SKK yang di bagian psikolog gitu. Oke, selanjutnya bagaimana cara Mbak Desi mengkoordinasi anggota Mbak Desi? Oke. Ketika saya menjadi ketua pelaksana, saya mengkoordinasikan anggota itu dengan baik, yang dimana saya pertama saya membuat job desk terlebih dahulu, job desk setiap anggota tuh harus bagaimana dan sebagainya, terus timelinenya. Terus ketika saya sudah membuat job desk dan timeline-nya, itu bisa membuat koordinasi, lalu komunikasikan kepada anggota-anggota saya bahwa ini yang harus mereka kerjakan gitu. Setelah itu ketika mereka kesusahan atau mungkin agak kesulitan untuk bekerja, baru mereka berkomunikasi dengan saya seperti itu. Oke, baik. Saya lihat di sini Mbak Desi cukup mampu mengendalikan anggota Mbak Desi ya. Kemudian apa hasil yang didapat oleh kelompok yang Mbak Desi pimpin tersebut? Hasilnya cukup sangat baik. Mereka mengikuti arahan saya. Ketika mereka mengikuti arahan saya dan mengikuti timeline dan job desk yang saya berikan, cukup tertata rapi dan walaupun sedikit miskom waktu itu, tapi karena komunikasinya dengan baik sehingga miskom itu tidak terjadi lagi dan tetap kegiatannya berjalan dengan lancar. Oke, baik. Jadi di sini Mbak Desi berhasil ya mengkoordinasi anggota Mbak Desi dengan baik. Kemudian apakah Mbak Desi memiliki pencapaian? Bisa dijelaskan apa saja? Pencapaian saya ketika mengikuti organisasi atau ketika saya mengikuti organisasi. Pencapaian saya ketika mengikuti organisasi itu cukup sangat baik, walaupun menurut saya kurang ya, bukan kurang karena tidak bersyukur, karena saya banyak sekali yang harus digali, saya banyak sekali harus mengikuti pengalaman gitu. Jadi saya harus terus menggali pengalaman saya gitu. Dan pencapaian saya dari organisasi yang saya ikuti itu cukup baik, yang dimana mereka memang memvalidasi kebutuhan saya, seperti bagaimana saya harus mengembangkan dirinya seperti apa ketika saya memimpin suatu organisasi gitu. Itu cukup baik. Itu merupakan pencapaian yang sangat lumayan baik untuk saya gitu. Oke, baik. Jadi lebih ke ini ya, menggali kemampuan pada diri yang belum kita ketahui gitu ya. Kemudian apa pencapaian terbesar Mbak Desi? Jadi selain dari organisasi itu juga bisa, misalkan pencapaian terbesar di masa depan Mbak Desi, misalkan seperti itu. Bisa dijelaskan? Pencapaian saya itu ketika saya pernah mengikuti suatu magang, yaitu saya pernah mengikuti program kampus mengajar. Itu pencapaian sangat luar biasa, dan kebetulan kampus mengajar juga sudah 2 hari yang lalu sudah selesai, sudah penarikan, sehingga saya bisa mengatakan seperti ini. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, terima kasih. Itu pencapaian sangat besar karena itu pengalaman yang dimana saya harus belajar untuk
anak-anak ya, anak-anak seperti apa gitu. Cara menyikapinya seperti itu. Iya, cara menyikapi anak-anak. Kemudian bagaimana Mbak Desi menghadapi situasi tersulit dalam mencapai pencapaian tersebut? Suatu situasi yang sangat sulit. Sebenarnya ketika saya mengikuti organisasi atau kampus mengajar itu magang, itu sangat ada beberapa yang situasinya sangat sulit untuk saya lakukan, seperti misalnya mungkin ada beberapa yang miskom atau ada beberapa yang seharusnya itu bukan pekerjaan saya. Jadi saya harus tetap coba menggali dan coba belajar bagaimana ketika situasi tersebut bisa saya lakukan dengan baik, dan itu sih yang harus saya pelajari dan itu merupakan hasil pencapaian saya. Oke, baik. Kemudian perubahan apa yang Mbak Desi dapatkan setelah melewati kesulitan yang pernah Mbak Desi alami tersebut? Perubahan. Iya, betul. Perubahannya itu saya menjadi lebih baik mungkin gitu. Dan bisa menyikapi suatu kesalahan dan menyikapi bagaimana saya harus tetap terus belajar gitu. Tadi Mbak Desi kan bilang mungkin tuh, kenapa, apakah ragu dengan jawaban Mbak Desi sendiri? Bisa dijelaskan? Kenapa saya bisa mengatakan mungkin? Karena bukan suatu keraguan, tapi saya harus terus menggali dan terus belajar dari kemungkinan yang terjadi dari situasi yang sebelumnya. Okay. Seperti sekarang saya wawancara untuk melamar suatu kerjaan. Nah, itu di sini saya harus tetap belajar dari kemungkinan yang terjadi dari sebelumnya. Oke, Gitu. baik, seperti itu ya. Kemudian apakah Mbak Desi pernah ditugaskan sebagai pemimpin upacara? Sebelumnya dari saya pengalaman saya belum pernah menjadi pemimpin upacara, tapi saya pernah menjadi pembawa acaranya. Oke, wah luar biasa banget ya. Soalnya gak gampang loh bisa jadi protokol ya dulu. Iya, disebutnya. protokol. Iya, yang membacakan kata upacaranya seperti itu. Iya. Gak gampang loh itu ngomong di depan orang, tapi itu keren loh. Terima kasih. Iya. Gimana sih Mbak Desi bertanggung jawab terhadap apa yang Mbak Desi lakukan tersebut sebagai protokol itu? Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawabnya saya harus datang lebih pagi dan harus belajar membacakan yang benar gitu. Oke. Jadi mencoba untuk latihan seperti itu ya, supaya tidak mengecewakan di hari kegiatan upacara. Ya, betul. Nah, metode apa yang Mbak Desi lakukan agar upacara berjalan dengan baik? Pertama saya harus menggunakan disiplin waktu. Saya harus datang lebih awal dari yang lain, dan saya juga harus melakukan yang terbaik ketika saya membaca tata upacara, tidak ada kesalahan seperti itu. Oke, jadi Mbak Desi itu cukup berhati-hati ya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian hal apa yang Mbak Desi dapat setelah menjadi protokol upacara? Hal yang saya dapatkan itu saya merasa baik, bukan merasa baik, lebih merasa senang. Oke. Gitu, senang karena saya dipercaya menjadi pembawa acara gitu. Berarti mereka dari kepercayaan tersebut harus saya juga kepercaya tidak melakukan kesalahan dari latihan-latihan tersebut. Oke, jadi merasa tertantang seperti itu ya, Iya, untuk betul. melakukan yang terbaik Iya. untuk mereka. Gitu. Iya. Nah, kemudian bisakah Mbak Desi ceritakan kejadian di mana Mbak Desi mencoba untuk menyelesaikan suatu tugas tapi gagal? Oke. Ketika saya melakukan tugas namun gagal, seperti itu pertanyaannya. Sebelumnya saya belum pernah melakukan suatu tugas namun gagal, belum pernah. Mungkin karena dari situ
ketika tugasnya gagal, saya harus belajar mengevaluasi diri apa yang terjadi ketika tugas saya gagal. Ataukah karena saya belum cukup mahir atau belum cukup mendalami tugas tersebut, sehingga saya harus melakukan evaluasi tersebut agar kesalahan tersebut tidak gagal lagi gitu. Oke. Langkah apa yang bisa Mbak Desi lakukan dalam menghadapi situasi tersebut, kegagalan itu? Kegagalan, mungkin yang tadi saya katakan, saya harus tetap mengevaluasi diri apa yang terjadi sehingga kegagalan tersebut terjadi gitu. Oke. Jadi berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki dari kesalahan seperti itu ya. Kemudian dampak apa yang terjadi setelah Mbak Desi berusaha menyikapi kegagalan tersebut? Bisa untuk apalagi untuk diri Mbak Desi sendiri itu Dampaknya cukup tidak baik mungkin, dan saya harus terus berusaha memperbaiki itu seperti itu. Oke, baik. Apakah Mbak Desi pernah mengalami konflik dengan rekan kerja atau rekan organisasi? Bisa diceritakan? Oke, baik. Mungkin saya pernah, bukan mungkin ya, tapi pernah konflik. Sebenarnya konfliknya tidak terlalu mendalam dan tidak terlalu jauh. Mungkin karena konflik kesalahan komunikasi tersebut gitu. Okay. Nah, karena kesalahan komunikasi tersebut sehingga selalu jadi untuk tugas-tugas yang itu tuh kurang efektif gitu. Seperti itu sih. Oke. Menurut Mbak Desi sendiri nih, hal apa yang harus Mbak Desi lakukan supaya konflik tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari? Oke, ketika konflik itu terjadi, maka saya dan rekan saya tersebut harus berkomunikasi secara langsung apa yang salah dan apa yang membuat kami konflik gitu, sehingga ketika kami bertemu dan membicarakan tersebut jadinya berdamai gitu. Oh, ternyata ini yang menjadi kesalahannya gitu. Jadi lebih baik ya. Jadi komunikasi itu sangat penting ya, Iya, untuk betul. menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana perubahan diri yang Mbak Desi rasakan setelah menghadapi konflik tersebut? Perubahannya ya cukup baik dan cukup happy, karena dari kesalahan itu kami bertemu dan kami komunikasi lagi dan kami sudah tahu itu ternyata salahnya gitu. Oke. Bisa diceritakan apakah Mbak Desi punya pengalaman berinteraksi dengan orang yang memiliki karakter berbeda dengan Mbak Desi? Ya, saya pernah bertemu dengan seseorang yang karakternya itu sangat berbeda dengan saya. Dimana saya tuh sikapnya terlalu ekstrovert, mungkin terlalu friendly dengan orang dan banyak berinteraksi sosial kepada seseorang. Dan ketika saya bertemu dengan seseorang yang kayak seperti introvert atau tidak terlalu banyak interaksi dengan seseorang, sehingga saya terlalu banyak yang interaksi kepada seseorang. Oke, kemudian bagaimana cara Mbak Desi dalam menghadapi orang tersebut yang karakternya jauh berbeda seperti itu dengan Mbak Desi? Otomatis kan frekuensinya juga berbeda tuh. Gimana tuh cara menyikapinya? Cara menyikapinya ya tetap enjoy gitu, karena setiap seseorang kan berbeda karakter dan tidak bisa untuk menyamakan karakter dengan saya gitu, sehingga bagaimana caranya saya harus mulai bicara terlebih dahulu gitu. Seperti itu. Kemudian apa yang Mbak Desi rasakan atau dampak apa yang Mbak Desi rasakan setelah mengalami situasi seperti itu? Dampaknya saya bisa mendapatkan suatu pengalaman dan bisa mensikap
tapi yang seseorang yang berbeda dengan saya, oh orang itu berbeda, jadi saya harus tetap menyamakan dia gitu dibandingkan saya. Jadi Mbak Desi belajar gitu ya Iya. dari sikap orang lain, Iya. gimana cara menyikapi orang lain. Iya betul. Apakah Mbak Desi pernah mengalami kondisi tersulit dalam hidup Mbak Desi? Bisa diceritakan? Mungkin saya pernah mengalami kondisi tersulit ya, karena saya walaupun interaksi seseorang itu sangat banyak dan saya cukup bersosialisasi. Nah dari situ tuh terkadang saya cukup sulitnya itu karena terlalu banyak bertemu dengan seseorang sehingga saya capek sendiri gitu, saya lelah sendiri gitu. Baik, tanggung jawab apa yang Mbak Desi lakukan dalam kondisi tersebut? Oke, tanggung jawab apa yang saya lakukan terhadap kesulitan? Tanggung jawab saya itu selalu apa yang membuat saya capek, apakah saya harus berhenti untuk tidak bersosialisasi terlebih dahulu gitu. Ketika saya merasa capek, saya harus diam diri dulu dan tidak bertemu dengan seseorang gitu. Tadi kan Mbak Desi menghadapi situasi tersulit ya. Apa ya, dampak apa yang Mbak Desi rasakan atau akibat apa yang terjadi setelah Mbak Desi menghadapi situasi tersebut? Bisa negatif atau positif, itu bagaimana cara penilaian Mbak Desi? Sebenarnya ketika itu kesulitan ketika saya berinteraksi dengan seseorang itu dampaknya ada yang positif dan ada yang negatif. Positifnya saya bertemu banyak orang, saya berkenal dengan banyak orang, dan negatifnya saya harus terusan tetap. Saya terkadang suka lelah dengan bicara dengan seseorang atau terus menerus memperhatikan seseorang gitu, jadi saya capek sehingga dampaknya itu saya harus berhenti terlebih dahulu tidak berinteraksi dengan seseorang gitu. Oke, jadi Mbak Desi memberikan jarak gitu ya dari diri Mbak Desi terhadap orang-orang sekitar terlebih dahulu untuk menjaga keamanan. Iya betul. Baik, sesi wawancara sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang telah Mbak Desi sempatkan pada hari ini. Semoga nanti hasilnya baik ya di akhir. Saya juga berharap Mbak Desi, bagaimanapun hasilnya nanti, Mbak Desi bisa menerimanya dengan baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.